Halo, RRI. Halo RRI. Halo, RRI. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Anda masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi, dan terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami ya. Dan tiba saatnya kita akan hadirkan dialog interaktif Hai Balik Ken ya untuk edisi hari ini Selasa 7 April 2024. Nah pendengar, berbicara tentang kopi begitu ya. Nah Buleleng dikenal sebagai daerah dengan potensi perkebunan yang luar biasa, salah satunya adalah komoditas kopi ya, yang memiliki cita rasa dan juga kualitas tinggi. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan nilai ekonomi begitu ya, jika hanya berhenti di sektor hulu saja atau produksi biji kopi saja. Nah, kira-kira bagaimana strategi ya membangun dampak yang lebih luas lagi ya, pemanfaatan yang lebih maksimal terhadap komoditas kopi ini, dan bisa menjadikan kopi ini sebagai salah satu identitas kebanggaan Buleleng. Nah, kita akan berbincang ya bersama narasumber kita pagi hari ini yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Kita sapa saja langsung ya. Ida Bagus Made Mahadi Kemenuh ya, owner Kopi Dekakyang. Selamat pagi. Beli bagus ya. Oke. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 ya. Dan kita akan berbincang ya terkait dengan topik membangun hilir untuk menjadikan kopi sebagai salah satu identitas Buleleng. Dan tentunya kami juga akan ajak Anda untuk berpartisipasi pendengar ya. Silakan nanti kita buka sesi tanya jawab di line telepon 24644 ataupun melalui WhatsApp kami 0811 3999790. Baik, sebelum membahas terkait hilirisasi atau membangun hilir gitu ya untuk menjadikan kopi sebagai identitas Buleleng, mungkin kita akan tanya dulu nih sama Beli Bagus nih tentang Kopi Dekakyang seperti apa, mungkin awalnya mungkin sudah tahun berapa nih Beli Bagus menekuni ya dunia kopi. Wah, kalau menekuni dunia kopi saya masih cukup junior sebenarnya. Iya. Kalau Kopi Dekakyang sendiri sebenarnya berdiri baru, belum terlalu lama. Ini tahun keempat kami, kebetulan di April ini sebenarnya ada persis tahun keempat kami berdiri 30 April 2022 mulai beroperasi. Oke. Gitu.
Dan nih awalnya seperti apa? Kenapa Beli Bagus nih tertarik terhadap kopi? Nah, kopi. Kenapa kopi? Sebenarnya kopi Dekakyang ini awal idenya adalah dari dulu ya, waktu saya kuliah, di mana saya dulu sempat ya memiliki keinginan membuat tempat nongkrong. Jadi tempat nongkrong di mana orang bisa ketemu, orang bisa berdiskusi, bertukar pikiran maupun beraktivitas yang lainnya dalam hal positif. Nah, akhirnya kenapa kopi? Karena sering berjalannya waktu, saya secara pribadi suka kopi, belajar sedikit tentang bagaimana meracik kopi dan merasakan kopi. Ternyata memang kopi ini cukup menarik ya. Akhirnya dibahas, terlebih berbicara di Buleleng ya, seperti yang tadi disampaikan. Ya itu awalnya. Jadi kebetulan saya dulu sempat bekerja di salah satu perbankan. Di mana saya putuskan resign di 2021 dan ini saya jadikan kesempatan untuk membangun apa yang saya inginkan. Wah, berarti awalnya dari pecinta kopi dulu ya juga ya. Penyuka kopi. Penyuka kopi ya. Baik, kalau Beli Bagus sendiri melihat bagaimana nih potensi kopi di Buleleng begitu, dilihat dari kualitas dan juga daya saingnya. Kalau dari Beli Bagus melihat seperti apa? Kopi Buleleng, nah ini menarik sebenarnya. Kalau kita sama-sama ketahui bahwa Buleleng menjadi salah satu pemilik luasan ya kebun kopi di Bali. Itu kurang lebih kalau nggak salah di angka 9.000 atau 10.000 ya, update-nya saya kurang tahu. Tapi yang pasti untuk di Bali sendiri Buleleng adalah mempunyai potensi kopi yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan kualitas ya, harusnya kualitasnya cukup bagus ya. Kita memiliki pun misalkan untuk di Buleleng sendiri memang Robusta akan lebih banyak, kurang lebih 80%-an lah. Tapi Arabikanya juga memiliki kualitas yang cukup khas dan memiliki karakter ya. Artinya specialty-nya kita memiliki kualitas specialty untuk di Kabupaten Buleleng untuk biji kopi Arabikanya. Berarti bisa bersaing begitu ya? Harusnya sangat bisa bersaing. Nah, berarti terkait dengan sektor hilir nih, hilirisasi begitu ya, karena kalau mau lebih memaksimalkan lagi potensi kopi yang kita miliki, tidak berhenti dari hulu saja, tapi hilir juga ya Beli ya. Nah, kenapa penting begitu untuk mengembangkan hilirisasi dari produk kopi ini? Nah, ini juga menarik, di mana kadang kita kan berbicara tentang hulu sampai dengan ke hilir. Nah, kita balik yuk. Kita berbicara dari hilir. Pasarnya kita bentuk dulu nih. Kita bentuk pasarnya di bawah dulu, karena ketika pasar sudah terbentuk, otomatis kebutuhannya akan meningkat. Nah, baru akan kita mau tidak mau pasti akan ke hulu kan. Bagaimana memanfaatkan potensi yang kopi di Buleleng seperti itu. Jadi hilir yang dimaksud supaya seperti saat ini sebenarnya kita harus akui bahwa di Singaraja sendiri warung kopi, kedai kopi, coffee shop itu sudah semakin bertumbuh. Saat ini sudah cukup banyak gitu. Dan harusnya semua yang warung sampai dengan coffee shop yang ada di Buleleng ini bisa menggunakan kopi lokal Buleleng dengan kualitasnya yang cukup bagus, yang sangat bagus bahkan. Nah, kalau tadi yang menyediakan ya, anggap saja kedai kopi, warung kopi, nah sudah ada. Nah, kalau Beli Bagus sendiri melihat warga Buleleng nih, seperti apa sih antusiasnya terhadap kopi itu? Sekarang sudah mulai bangkit. Saya secara sederhana saya lihat dari tempat saya ya, kedai kopi Dekakyang ya, biar nggak jauh-jauh kita melihat bahwa konsumsi kopi pun itu bukan kopi yang murni yang pahit ya, dengan ragam kopi yang sangat banyak saat ini, campur-campur ya. Kita lihat even dari SMP, anak SMP sudah menikmati kopi. Iya, artinya kopi saat ini sudah menjadi komoditi, salah satu komoditi untuk dalam ruang pergaulan. Nah, kalau mungkin dulu kita dengar bahwa kopi itu minuman orang tua ya. Bahasa dulu orang Buleleng bilang itu ngopi ya. Nah, sekarang nggak ada cerita seperti itu. Justru kopi menjadi ruang yang menarik. Bahkan tempat ngopi itu saat ini perkembangannya bukan hanya dalam ruang mengkonsumsi saja. Nah, bagaimana tempat ngopi itu sudah menjadi ruang ketiga saat ini.
dengan kata sederhananya menjadi ruang tamu buat orang-orang saat ini. Oke, nah itu jadi banyak konsep juga ya seperti itu Banyak, mulai banyak. dikembangkan ya. Iya, banyak sekali pengembangannya sebenarnya. Karena memang apalagi Singareja gitu dikenal dengan kota pelajar begitu ya, yang Kota pelajar iya ya, kan ya. sambil ngopi sambil belajar gitu kan ya, betul, kumpul betul, diskusi ya. begitu Iya, banyak manfaatnya. Nah kemudian kalau kita melihat seperti tadi kan bilang sudah dari SMP udah banyak yang konsumsi kopi ya. Sebenarnya ada nggak sih produk lain yang bisa diturunkan gitu dari kopi, tidak hanya minuman saja begitu untuk mungkin ke depan gini kayaknya ada nih solusi lain yang bisa dibuat begitu dari komoditas kopi. Banyak sebenarnya. Kita ngomongin berbicara kopi mulai dari biji sampai dengan ampas kan bisa dimanfaatkan. Oke. Nah, kalau biji sudah pasti diolah menjadi kopi, di mana dari hasil beans kopi ini kan bisa menjadi banyak produk. Salah satunya minuman, makanan pun sekarang sudah mulai dicoba beberapa makanan jenis dengan rasa kopi. Permen dan yang lain-lain banyak. Nah, kalau produk di luar itu hasil dari ampas dan yang lain itu sekarang bisa dijadikan produk kreativitas. Sederhananya kita berbicara sekarang sampah dan berbicara tentang go green ya, itu bisa dijadikan sebagai pupuk kompos yang baik. Iya. Gitu. Okay. Dan banyak lagi sebenarnya, Ya, bisa banyak diolah. lagi sebenarnya bisa diolah ketika kita mau berpikir mengkreasikan kopi menjadi apa ya luar biasa sih, banyak banget. Nah itu berarti kan banyak sekali sebenarnya peluang usaha yang dari Betul, kopi kopi, ya, betul. tidak hanya minuman. Bahkan aroma pun sudah kopi sekarang. Oh iya, peluang ruangan, peluang ruangan, dupa. Iya. Oh iya sudah mulai. Sudah mulai banyak. Oke, nah itu Iya. berarti sebenarnya kalau kita dengar kopi hanya minuman saja, tapi sekarang Iya, sekarang sudah berkembang. banyak. Sabun malah tempat sempat beberapa waktu yang lalu saya bukan kerja sama sih, sempat ampas kopi dari kami di Kakyang diminta untuk ternyata proses jadi scrub. Oke, Iya, betul. oke, sudah bermanfaat. Jadi Iya, hampir luar semuanya biasa. bisa Iya, dimanfaatkan bisa, ya. bisa. Oke, tidak terbuang begitu. Nah, kalau berbicara soal kopi nih ya, tentunya untuk mengolahnya tuh dari biji kemudian menjadi yang bisa dikonsumsi lah. Betul. Itu kan berbeda ya Beli ya. Iya. Walaupun saya kalau saya bukan pecinta kopi ya sebenarnya ya, cuman kalau pecinta kopi itu dia bisa bedain begitu. Ini enak, nih kopi A lebih enak, yang B ini lebih enak lagi. Nah kira-kira cita rasa itu berasal dari mana Beli untuk kenapa orang bisa membedakan ini kopi A ini enak rasanya, terus membandingkan begitu. Nah kira-kira dari apanya itu bisa dibedakan? Kalau secara basic, nah ini sebenarnya Orang awam ya. saya baru belajar juga. Iya. Nah, kalau secara basic terkait dengan beans, memang maaf, Ya. memang masing-masing memiliki karakter. Contohnya terutama di jenis kopi Arabica, di mana jenis kopi Arabica ini sangat dipengaruhi oleh kontur tanah dan ketinggian. Iya betul. Jadi seperti kita memiliki di sini Arabica ada Wonogiri, ada Lemuki dan beberapa wilayah lainnya. Bahkan sampai event di Kitki pun ada Arabica, saya sempat dengar. Itu memiliki karakter yang berbeda. Nah, ada kalau orang bilang nih master kopi, biasanya orang pecinta kopi bilangnya ada citrusnya, ada rasa manisnya, ada pedasnya, sebenarnya gitu. Tapi secara umum Arabica itu memiliki karakter yang lebih asam, kan seperti itu. Kalau Robusta memiliki karakter yang lebih pahit. Nah, itu secara umumnya. Tapi kalau kembali ke berbicara tentang selera, rasa, hasil dari olahannya itu kembali ke selera masing-masing, seperti apa, sukanya apa gitu. Yang pasti berbicara kopi, ketika ngulik bahasanya, ngulik kopi itu luar biasa. Saya sempat ngobrol sama beberapa teman dan yang memiliki roastery di sini. Itu kalau mau ngulik kopi itu kayak kita masuk ke lab, mencoba-coba dengan segala cara, mulai dari bagaimana eksperimen lah ya. Eksperimennya luar biasa itu.
Itu sih sebenarnya. Oke, ya. Dan itu ada di Buleleng. Kita memiliki kok roaster yang cukup bagus di Buleleng. Pengolahnya juga kan ada yang di roasted secara manual, ada juga manual. mesin. Itu juga berpengaruh ya, Bu? Iya, Ya? ada. Oke. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja ya, menarik ini topik, terutama untuk Anda pecinta kopi. Mungkin nanti bisa berbincang begitu ya bersama narasumber kita. Kita akan buka sesi tanya jawab ya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Narasumber kita ya, Ide Bagus Made Mahadi, Kemenuh Owner Kopi De Kakyang. Dengan topik untuk Anda yang barangkali baru saja bergabung bersama kami ya, topik yang kita bahas adalah membangun hilir untuk menjadikan kopi sebagai salah satu identitas Buleleng. Nah, kita berbicara kembali mengenai hilirisasi kopi ya, khususnya di Buleleng ya, Beli Bagus ya. Yeah. Nah, kalau Beli Bagus melihat sendiri, apa nih kira-kira yang menjadi tantangan terbesar barangkali untuk mewujudkan atau membangun hilir untuk kopi ini, komoditas kopi? Ini menurut saya secara pribadi sinergi. Jadi adanya sinergi dari pelaku usaha beserta pemilik kewenangan di sini, yaitu pemerintah Kabupaten Buleleng, untuk menjadikan
kopi ini sebagai salah satu identitas Buleleng. Karena itu punya potensi sangat besar gitu ya. Jadi bagaimana akhirnya kita bersama-sama membranding tentang kopi Buleleng gitu. Tapi sebelumnya saya ucapkan apresiasi kepada pemerintah Buleleng yang dimana kalau nggak salah 2025 ya berhasil mendaftarkan IG kopi Lemukih sebagai itu salah satu identitas bahwa itu kopi Buleleng. Robustanya, iya. Udah dipatenkan begitu ya? Dipatenkan. Oke. Nah kalau melihat sekarang nih UMKM juga banyak ya Beli ya, udah mulai merambah kopi begitu. Betul. Kalau Beli sendiri melihat seperti apa nih sinergi antara para petaninya, kemudian UMKM dan pemerintah Buleleng sendiri saat ini seperti apa? Sesederhana menjadikan kebiasaan ngopi itu menjadi kebiasaan. Kita melihat di beberapa daerah ya yang notabene sebenarnya tidak memiliki kawasan kebun kopi, tapi mereka berhasil menjadikan kopi menjadi salah satu aktivitas rutinitas mereka gitu. Dan tanpa disadari itu membranding. Ya, jadi yang bisa dilakukan ya pertama menjadikan kopi ini menjadi ruang ketiga, menjadi ruang ketiga buat aktivitas apapun di Buleleng ini. Misalkan, sederhananya adalah bagaimana teman-teman belajar sudah bisa lakukan dari cafe shop. Belajar artinya adalah di luar kelas ya. Terus bagaimana menjadikan tempat-tempat ngopi ini sebagai ruang-ruang pertemuan seperti rapat dan yang lainnya. Nah, artinya ada sinergi di sini, maksud mungkin bisa dibayangkan ketika ada tamu daerah yang hadir, sekali-sekali boleh ada jamunya di tempat ngopi ya, bukan lagi di kantor yang terlalu serius di restoran. Artinya di mana di situ ada kesempatan untuk ini loh, kita kopi dari Buleleng, ini dari Wonogiri, Lemukih, Pucak Sari dan lain sebagainya, beberapa wilayah di Buleleng seperti itu. Menjadi membangun itulah kebiasaan itu, terus menjadikan ruang-ruang balik lagi ketika berbicara ruang ketiga di tempat ngopi ini banyak sekali hal yang bisa kita lakukan seperti itu. Iya. Nah, menarik ya, branding begitu, salah satunya adalah menjadikan kebiasaan seperti itu. Kalau menurut Beli Bagus seperti apa sih pentingnya branding begitu untuk hilirisasi atau kopi ini untuk Buleleng, di Buleleng begitu? Buat saya pribadi branding sangat penting ya. Dimana ketika kita membangun sesuatu, yang pertama apa sih yang bisa kita lakukan untuk menotis orang? Sebelum menjadi branding ya, bagaimana akhirnya masyarakat ternotis, masyarakat Bali, kita ngomongin Bali dulu, ternotis bahwa ketika ke Buleleng itu berbicara kopi. Nah sampai ke notis itu artinya kan ada branding harus kita bangun. Branding bahwa bagaimana kopi di Buleleng itu kualitasnya, bagaimana kebiasaan ngopi di Buleleng, bagaimana pada akhirnya ketika orang ke Buleleng itu menjadi kepikiran ke Buleleng ngapain ya ngopi. Apalagi ketika berbicara Buleleng, selama ini orang taunya kan kalau berbicara wisata pasti akan wisata Lovina. Nah, kita lupa punya wisata kuliner salah satunya di sini. Nah terus bisa dikaitkan ketika berbicara kopi ya, itu bisa masuk ke ruang wisata kuliner dan wisata agro yang bisa dikembangkan gitu loh. Jadi sinergi yang dimaksud di sini adanya dukungan juga dari pemerintah untuk membangun branding kopi ini gitu loh. Yang ada di hilir ini dulu. Nah, gitu sih maksudnya. Dan berarti ada peluang juga ya untuk wisata kopi alam begitu ya, wisata alam kopi begitu kan? Iya ada, pasti besar sekali. Dengan potensi kebun kopi yang dimiliki Kabupaten Buleleng ya. Seperti karena itu. Sekarang yang masyarakat tahu ya wisata petik duren, anggur. Sekarang bisa dikembangkan petik kopi. Betul. Edukasi juga bagian ya. Betul. Mungkin kalau ke depan luar biasa jika satu mungkin dari panennya hingga bagaimana mewujudkan dari biji menjadi produk gitu dalam satu area tuh mungkin bagus juga. Menarik, begitu ya. Beberapa wilayah sudah ada menjadikan agrowisata. Kalau di Buleleng sudah ada Bli? Secara detail kalau menjadikan agronya ada sebenarnya, ada beberapa wilayah. Kalau seperti yang paling terdekat lah, kita tahu ada Wonogiri di mana BUMDesnya juga cukup aktif bergerak berbicara tentang kopi ya. Artinya kerjasama itu bisa dilakukan. Berpotensi juga begitu ya. Oke. Di luar dari berbicara
saya tidak akan berbicara tentang permodalan dan yang lain-lain ya. Oke, ya jadi wisata kopi bisa menjadi salah satu daya tarik wisata untuk orang-orang, ya khususnya di Bali ya, berkunjung ke Buleleng. Ya, betul. Kan. Jadi nggak lagi Lovina, nggak lagi hanya lumba-lumba ya. Begitu, tapi orang bisa notice, Buleleng ngapain? Ngopi. Betul. Oke, nah kemudian kalau melihat dari kualitas kopi yang kita miliki ya Bli, ini kira-kira sudah bisa bersaing secara nasional dan juga internasional nggak Bli? Harusnya bisa. Ketika dikelola dengan baik, ketika diberi dukungan, apapun itu harusnya bisa. Karena kita memiliki specialty ya, Wonogiri itu salah satu specialty sebenarnya. Jadi kopi yang memiliki karakter khusus, gitu, dengan kekuatan khasan wilayahnya. Kalau specialty, nah kalau lebih bagus melihat apa nih yang menjadi keunggulan kopi kita kalau dibandingkan dengan daerah lain lah? Ya itu memiliki karakter tersendiri. Dari cita rasa atau jadi apanya? cita rasa beberapa hal lah, karena masing-masing memiliki cita rasa gitu. Ya, karena sekarang saat ini nih dari pertemanan, saya sampaikan dari pertemanan bahwa beberapa sudah mulai mereka cari aku dengar nih ada kopi Buleleng Wonogiri, ada Lemuki juga di Buleleng. Mereka mulai searching. Kemarin ada teman dari Jakarta juga minta coba dong cariin green bean-nya, seperti itu. Hal sederhana itu artinya orang mulai ternotis dengan hal itu. Dengan keberadaan kopi di Buleleng ini. Karena selama ini mohon maaf nggak apa-apa kita sebut daerah ya. Ketika berbicara kopi Bali, taunya apa? Di Arabica ya, berbicara Kintamani. Orang tanya kopi Bali ya kopi Kintamani. Padahal kita memiliki wilayah kebunnya yang cukup luas untuk bisa dipasarkan. Berarti di sini adalah brandingnya yang belum tergarap dengan baik, belum maksimal, iya, betul. Begitu ya. Oke, baik pendengar, kami masih menantikan ya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami begitu, silakan bertanya atau mungkin mau sharing begitu ya dengan narasumber kita yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Nah, kita masih berbicara tentang membangun hilir untuk menjadikan kopi sebagai salah satu identitas Buleleng ya pendengar. Karena seperti yang sudah disampaikan, sebenarnya potensi kopi Buleleng itu mampu bersaing begitu ya, baik nasional maupun internasional kalau dikelola dengan baik dan mendapat dukungan begitu ya. Oke. Dan kemudian kalau dengan menjamurnya warung kopi ya atau kedai-kedai kopi, ini kira-kira ke depan ya Bli masih melihat nggak ini bakalan tetap eksis nggak? Ini kayak banyak kan ya orang kayak FOMO gitu ya kan, pada ikut di situ rame, aku mau bikin kayak gitu. Jadi kalau istilah jam sekarang itu FOMO gitu ya buat kedai kopi. Nah, kalau lebih bagus melihat trennya ke depan nih seperti apa kira-kira untuk Warkop? Itu menarik sebenarnya. Ini menjadi tidak FOMO ketika itu digarap dengan baik. Oh iya. Balik lagi seperti tadi, ketika kita membangun hilir bersama, ada sinergi yang baik. Ketika menjadikan Buleleng, orang datang ke Buleleng ngapain? Ngopi gitu. Kenapa ngopi? Banyak banget di situ tempat ngopi. Mau dari yang sederhana sampai dengan yang oke juga ada. Jadi ketika itu sudah terbangun image itu, branding itu, datang ke sini tamu dari mana diajak ke Singaraja, ya udah ke Buleleng itu ya ngopi. Harusnya itu akan menjadi bertahan ketika itu sudah dijadikan branding gitu. Jadi aktivitasnya semakin meningkat dan yang lain-lainnya itu. Di luar berbicara kreativitas masing-masing pemilik kedai coffee shop ya. Seperti yang kita lihat sekarang banyak sekali nih coffee shop lagi tumbuh baru gitu. Nah, kalau saya pribadi sih membayangkan ya, ketika menyenangkan Buleleng khususnya di kota Singaraja semakin banyak ada coffee shop gitu. Tapi akan disayangkan ketika hanya sekedar FOMO tadi, berdiri selesai, tapi tidak di branding dengan baik. Harusnya ini menjadi momen ketika bertumbuh coffee shop yang semakin banyak di Singaraja ya, kota Singaraja khususnya secara umum di Buleleng, itu bisa jadi peluang. Ini sepertinya menarik untuk kita branding Singaraja menjadi salah satu kopi menjadi salah satu komoditi utama di
Kabupaten Buleleng seperti Iya. itu. Apalagi di Tunjang kalau anak muda sekarang nyarinya yang tempatnya yang oke, nyaman begitu ya dia. Kemudian yang pastinya ada wifi-nya biasanya. Karena seperti yang disebutkan tadi, ngopi tidak hanya sekedar datang, minum, pulang. Tapi sekarang sudah mulai kebiasaannya tuh ke warung kopi buat ngobrol, meeting atau ada diskusi, kerja betul, iya betul, kan, betul. sambil ngopi gitu. Karena vibes-nya memang beda kalau ngopi sambil kerja di rumah sama di warung kopi. Lebih cair, kata orang lebih mikir gitu. Oh gitu ya. Oke. Sambil mungkin sedang penat ada teman datang, nyapa gitu ya, asik sih, lebih ya mungkin lebih suasana, vibes itu sangat berpengaruh ya saat ini gitu. Even sekarang mau ketemu ada tamu ke rumah misalnya, aku momen ya udah ketemu di sini aja, kita ketemu di sini aja, betul kan? Iya, betul. Jadi itu yang saya sebut ruang ketiga, ruang kopi. Jadi tinggal bagaimana teman-teman pemilik kedai kopi membuat tempatnya menjadi ruang ketiga tadi gitu. Ruang ketiga itu tadi, ruang pertama rumah, ruang kedua sekolah, kampus ataupun kantor. Nah, ruang ketiga ini selain kedua Setelah tempat itu kemana ya? lagi nih gitu. Iya. Nah, sebenarnya ruang kopi ini menjadi menarik gitu. Kopi, Ya, kudu ini ngeliat Buleleng ya. Di tahun saya kita tahu lah banyak di trotoar tuh jadi tempat nongkrong dan Iya. ya dan sekarang sudah bergeser ya, apalagi melihat di perkembangan saat ini di mana Gen Z kesini sudah mulai menjadikan kopi sebagai salah satu gaya hidup mungkin. Gaya hidup, sudah betul. menjadi gaya hidup lagi, meninggalkan alkohol mulai ya seperti itu. Jadi Itu bagus juga, positif juga sebenarnya. ya menjadi hal menarik itu ketika di create dengan bagus, dengan baik, hal ini kan akan menjadi lebih positif. Iya. Bukannya bilang alkohol nggak buruk ya, tidak. Iya. Karena bagaimanapun Bali kita punya hasil minuman. Iya, kopi Tapi begitu. kopi ini menjadikan kopi sebagai salah satu komoditi itu menarik juga sih sebenarnya. Ya, jadi beralih Iya. dari sana. Dan mungkin yang pergeseran yang dilihat juga termasuk jam bukanya sekarang. Betul. Nah, ada yang 24 jam bahkan ya. Betul, menarik karena sekarang dengan balik lagi berbicara gaya hidup. Iya. Kadang anak-anak muda mungkin jam-jam on fire-nya itu di jam 2 ke atas ya dapat ide bikin tugas akhir atau apapun itu gitu. Itu cukup menarik saat ini. Iya, Dan bisa dilihat sebagai peluang. Betul. Ya. Ya, karena ada melihat memang bukanya khusus jam malam itu. Berarti sebenarnya ini pintar-pintar aja ya, yang dihilir ini melihat peluang begitu seperti apa mengelola usaha ini ya untuk bisa semakin berkembang dan tentunya memperkenalkan kopi di Buleleng gitu ya. Bahwa kita punya yang namanya komoditas yaitu kopi yang tidak kalah atau bisa bersaing lah begitu. Iya. Baik, mungkin yang terakhir sebelum kita tutup begitu perbincangan kita untuk pagi hari ini karena memang waktu yang cukup terbatas. Begitu mungkin akhir kata apa yang ingin disampaikan termasuk harapannya terhadap kopi yang ada di Buleleng. Ya itu secara personal saya berharap bahwa Buleleng kopi ini bisa dijadikan menjadi salah satu komoditi utama di Buleleng. Jadi kopi bisa menjadi salah satu branding Buleleng untuk orang hadir ke Buleleng, di mana ketika dikaitkan dengan ruang ekonomi kreatif itu kan bangkit juga, seperti UMKM, ekonomi kreatif dan yang lainnya. Karena kebiasaan dan di mana berbicara kopi sebagai saat ini sudah dilihat menjadi gaya hidup ya, gaya hidup baru di ruang pergaulan, di ruang activity itu cukup berkembang saat ini. Ya berharap Buleleng sadar bahwa kopi ini menjadi salah satu komoditi utama dan membranding dengan baik. Kita sudah punya Banyu Atis sebenarnya, kopi Banyu Atis. Nah, tinggal sekarang harusnya kita lebih kuatkan lagi branding kopi. Ada brand kopi lainnya ya. Branding kopi artinya ketika orang berbicara Buleleng, tahu. Bagaimana cara ketika Buleleng, kopi. Nah, Iya, kopi. Baik. Gitu. Oke, luar biasa tentunya. Terima kasih ya. Yeah. Bagus untuk sharingnya nih, menarik sekali sama-sama, ya. Terima kasih. Dan pastinya menjadi harapan kita juga semuanya mudah-mudahan
orang ketika mendengar Buleleng ya, salah satunya yang diingat adalah kopi Iya, ya. betul. Oke, baik pendengar, itulah perbincangan kita ya bersama narasumber kita hari ini, Ida Bagus Made Mahadi Kemenuh ya, owner Kopi De Kakiang, dan mudah-mudahan begitu ya, dengan perbincangan ini ya, bagaimana pentingnya membangun sektor hilir untuk menjadikan kopi sebagai salah satu identitas Buleleng bisa terwujud begitu ya, dengan sinergi antara seluruh komponen begitu ya, pemerintah, pelaku usaha, dan juga termasuk pecinta kopinya sendiri ya, generasi muda begitu, bersama-sama menjadikan memajukan komunitas kopi di Buleleng. Sekian dialog interaktif Hai Boleh Ken pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Tetaplah bersama kami Persatu RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.